Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honey Lovers, saya Rusdi dari Muhammad Shop. Kali ini kita mau ngobrolin atau mendiskusikan sedikit aja brief terkait madu berbusa atau berbuih. Sebagian customer kami yang biasa beli madu di kami itu mempertanyakan dari total yang biasa beli jenis ini nih, Sidar Doan Bagia atau Sidar Bagia Doan. Mereka bertanya, kenapa panen yang sekarang itu sedikit berbuih atau sedikit berbusa? Apakah aman? Apakah bukan itu tanda madu tersebut rusak? Oke, saya mencoba mengutip dari halodoc.com yang intinya, nanti saya bacakan secara singkatnya juga. Yang intinya adalah selama madu tersebut tidak banyak berbuih atau berbusa, tidak berbau alkoholik atau asam, dan tidak encer, maka madu tersebut aman. Namun jika madu tersebut berbau asam atau encer, kemudian ketika kita coba tes sedikit di ujung lidah, memang ini bau alkohol, rasa alkohol, maka itu madu kemungkinan besar rusak dan tidak layak untuk dikonsumsi. Ini saya contohkan. Madu yang belakangan ini hasil panennya Sidar Doan Bagia berbuih atau berbusa. Nah, kenapa madu bisa seperti ini? Sedangkan tidak selalu, justru bisa dianggap jarang atau hampir nggak pernah. Kalau kita tutup kelihatan juga di ujung-ujung botol beling hermetikonya ada busa atau buih sedikit. Jadi ini justru pertanda kualitas madu itu baik atau kualitas enzim. Karena yang paling diharapkan dari sebuah madu yang tidak dipasteurisasi atau madu mentah adalah enzim, yaitu yang pasti enzim diastase. Ketika madu dipanaskan dengan derajat tertentu selama sekian lama, maka dikhawatirkan madu itu akan merusak, panas tersebut akan merusak madunya, yaitu enzim diastasenya. Ketika enzim diastase rusak atau enzim madu rusak, maka manfaat besar yang paling diharapkan dari madu menjadi rusak. Namun memang pasteurisasi yang dilakukan itu berharap untuk madu agar usianya panjang, usia konsumsi atau pakai madu panjang. Sekarang saya mau bacakan sedikit aja. Ini dari halodoc.com. Madu berbusa tidak selalu menjadi pertanda buruk. Busa yang sedikit terutama pada madu mentah dapat menjadi indikator madu asli sebagaimana saya mention. Dan kaya enzim. Namun jika busa muncul secara berlebihan disertai bau asam atau alkoholik serta tekstur yang encer, maka madu tersebut mungkin sudah mengalami fermentasi. Jadi sudah berfermentasi, jadi berbau alkohol, menjadi encer dan berbau alkohol, atau tercampur bahan lain. Penting bagi individu untuk selalu teliti dalam memilih dan menyimpan madu. Jadi selalu ada faktor internal dan faktor eksternal. Maka penting untuk menyimpan madu di suhu ruang atau di bawah atau di kurang lebih 20 sampai 30 derajat Celcius. Kayaknya suhu ruang itu bisa dari 30 derajat hingga 20 derajat. Mungkin di ruangan kamar ber-AC atau ruang keluarga, ruang tamu itu aman. Walaupun tidak direkomendasikan disimpan di kulkas. Walaupun di sisi lain memang akan ada perdebatan untuk disimpan di kulkas. Tapi secara umum dari beberapa sumber yang kami baca, sumber ilmiah, karya ilmiah, itu di suhu ruang seperti itu. Kemudian gunakan wadah kedap udara. Nah, ini sebagai contoh. Kalau ini kan berarti memang asal dari panen. Karena memang kedap udara dan waktu diproses juga dengan tempat yang kedap udara. Nah, yang jangan terjadi adalah busa banyak dan melimpah. Jika busa melimpah sangat banyak, ini indikator kuat adanya fermentasi. Jadi kalau dia berfermentasi atau bau asam alkoholik, maka hal tersebut sebaiknya ditinggalkan. Itu aja teman-teman honey lovers. Satu lagi yang mau saya sampaikan yaitu viskositas. Jadi madu itu mempunyai kadar kekentalan. Nah, kadar kekentalan pada madu itu menjadi penting karena standarnya ada yang ditetapkan di Indonesia, juga ada standar kekentalan madu. Saya tidak tahu untuk yang 2026.
Namun madu yang terlalu encer biasanya dikhawatirkan lebih mudah berfermentasi. Nah, itu terkait usia waktu. Kalau seandainya ketika selesai dipanen kemudian disimpan dengan wadah dan suhu ruang yang aman dan cepat dikonsumsi, maka itu juga aman dan justru itu bagus. Karena sebagian madu hutan atau madu budidaya di Indonesia itu lebih encer. Itulah kenapa sebagian dari teman-teman yang menguji lab dengan kadar kekentalan madu itu bisa masuk ke kategori ini madu tidak lulus dalam uji viskositas. Jadi kadar yang ditoleransi untuk bisa diterima terkait kekentalan madu. Walaupun madu tersebut asli dan murni. Namun itu pentingnya karena kalau sudah terlalu encer dan tempat penyimpanan nggak tepat serta usia konsumsi terlalu lama, dikhawatirkan madu akan berfermentasi. Ketika berfermentasi sebaiknya dijauhkan. Terima kasih Honey Lovers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.